5 cara menghemat waktu mencuci baju di pagi hari. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Pagi hari di rumah itu bukan sekadar waktu bangun tidur, tapi ajang kejar-kejaran antara niat jadi ibu tenang dengan kenyataan. Jadi ibu serba buru-buru. Alarm belum mati, kepala sudah mikir sarapan, bekal, jadwal anak, jadwal suami, dan tentu saja tumpukan cucian yang berdiri gagah seperti monumen perjuangan ibu rumah tangga. Dunia boleh bicara soal produktivitas, tapi di rumah kita, produktivitas itu dimulai dari ember dan deterjen. Sekarang ini hidup makin cepat, standar ibu makin tinggi, tapi waktu kita tetap cuma segitu-segitu saja. Media sosial penuh rumah rapi, ibu glowing, anak santun, baju wangi. Padahal di balik itu banyak ibu yang paginya ngos-ngosan, mukanya senyum, tapi batinnya mau rebahan. Dan yang sering jadi pemicu chaos itu bukan hal besar, tapi urusan sepele yang nyedot waktu. Salah satunya, mencuci baju di pagi hari yang harusnya bisa lebih singkat, lebih ringan, dan tidak bikin emosi naik sebelum mata benar-benar melek. Makanya bahasan ini penting banget, bukan cuma soal cucian, tapi soal menyelamatkan tenaga, mood, dan kewarasan ibu di pagi hari. Karena ibu yang paginya lebih tenang itu bukan ibu malas, tapi ibu yang cerdas, mengatur ritme hidupnya sendiri. Jadi kalau pagi ini kamu masih ngerasa hidup dikendalikan oleh keranjang baju, tenang, kamu tidak sendirian. Dan sebentar lagi kita bakal bahas cara bikin cucian tidak lagi jadi bos di rumah ini. Cara pertama, jangan tunggu cucian numpuk baru dicuci. Karena kalau sudah numpuk, itu rasanya bukan lagi nyuci, tapi seperti mau pindahan rumah. Bayangin pagi-pagi buka mata, lihat keranjang penuh, baju anak, baju suami, handuk, kaos kaki, semuanya saling pelukan, kayak lagi reuni keluarga besar. Emosi belum sarapan, tapi sudah dipancing duluan. Padahal kalau dicicil sedikit setiap hari, bebannya terasa jauh lebih ringan. Misalnya hari ini cuma baju anak, besok baju rumah, lusa handuk. Jadi bukan ibu yang dikejar cucian, tapi cucian yang nurut sama jadwal ibu. Cara pertama ini juga bikin mental lebih tenang. Soalnya kita tidak lagi merasa dikepung tumpukan baju dari segala arah. Kadang ibu itu stres bukan karena capeknya, tapi karena lihat banyak kerjaan numpuk barengan. Rasanya kayak lihat chat grup keluarga masuk 100 pesan. Belum dibaca tapi sudah pusing duluan. Padahal kalau masuknya satu-satu, kita masih bisa senyum. Cucian juga begitu. Sedikit tapi rutin jauh lebih ramah buat emosi emak-emak. Cara kedua, pilah baju dari malam. Ini kelihatannya sepele, tapi efeknya itu kayak bedanya bangun pagi dengan alarm lembut sama bangun karena kaget ditelepon tukang galon. Malam sebelum tidur, sambil nunggu mata berat, aku biasain misahin baju putih, baju gelap, baju anak, baju suami. Jadi pagi, tinggal ambil sesuai kelompoknya. Tidak ada lagi drama kaos putih berubah jadi abu-abu yang warnanya kayak masa depan kalau belum minum kopi. Contoh nyatanya begini. Pernah suatu pagi aku buru-buru masukin semua baju tanpa pilah. Hasilnya, baju olahraga suami yang merah itu sukses nyumbang warna ke baju koko. Suami keluar kamar pakai koko pink pastel. Mukanya bengong. Aku yang ngakak setengah bersalah setengah puas. Sejak saat itu, aku sadar pilah baju itu bukan cuma soal warna, tapi soal menjaga keharmonisan rumah tangga juga. Cara ketiga, siapkan semua dari malam. Karena pagi itu waktunya eksekusi, bukan diskusi. Ember sudah di tempat, deterjen sudah dibuka, mesin cuci sudah kosong, jemuran sudah siap. Jadi pas bangun, tangan tinggal jalan otomatis. Tidak perlu lagi drama keliling rumah sambil ngomel, cari penjepit, cari gayung,
Cari deterjen yang entah kenapa selalu sembunyi pas kita lagi butuh. Realitanya, pagi itu otak ibu belum sepenuhnya online. Jadi kalau masih harus mikir, pasti jadi lambat dan gampang emosi. Pernah aku pagi-pagi baru sadar deterjen habis. Akhirnya nyuci pakai sabun mandi karena sudah terlanjur basahin baju. Hasilnya baju wangi, tapi licin. Dan dompet aku yang licin juga karena harus beli deterjen dadakan. Sejak itu aku belajar, persiapan malam itu bukan ribet, tapi penyelamat kewarasan. Cara keempat, pakai waktu tunggu buat hal lain. Karena ibu itu memang makhluk multitasking sejak lahir. Saat mesin muter atau baju direndam, jangan cuma berdiri sambil melamun mikirin hidup. Gunakan waktu itu buat hal kecil lain. Misalnya, masak telur, bikin teh, nyiapin tas anak, atau sekadar duduk sebentar sambil tarik napas panjang. Jadi satu waktu bisa dipakai buat 2 pekerjaan tanpa merasa dikejar-kejar. Contohnya begini, sambil mesin cuci muter, aku bisa bikin sarapan sederhana, roti bakar, atau nasi goreng cepat. Jadi pas cucian selesai, sarapan juga hampir siap. Rasanya kayak menang undian kecil dalam hidup emak-emak. Waktu yang biasanya habis buat nunggu, sekarang jadi waktu produktif. Tapi ingat, jangan juga kebablasan sampai lupa cucian. Nanti baju kelamaan di mesin, baunya jadi kayak kenangan mantan. Susah hilang. Cara kelima, kurangi baju yang sebenarnya jarang dipakai. Ini nih yang paling sering bikin cucian membengkak tanpa sadar. Banyak dari kita nyuci baju yang cuma dipakai sebentar, kadang cuma buat keluar 5 menit beli cabai, padahal masih bersih, masih wangi, tapi masuk keranjang juga karena sudah terlanjur dilepas. Akhirnya cucian jadi penuh oleh baju yang sebenarnya belum layak pensiun. Contoh paling nyata itu baju rumah. Ada baju yang cuma dipakai duduk sebentar, nonton, atau nyapu ringan. Tapi begitu dilepas, langsung dilempar ke keranjang. Padahal kalau masih bersih, bisa dilipat lagi, dipakai besok. Dengan cara itu maka jumlah cucian berkurang. Air dan deterjen juga lebih hemat, tenaga ibu juga tidak terkuras. Jadi bukan pelit, tapi pintar mengatur. Cara kelima ini juga soal belajar membedakan antara kotor dan cuma lelah. Kadang bajunya yang sebenarnya baik-baik saja, tapi kita yang sudah capek, lihat keranjang penuh, jadi semua dianggap kotor. Padahal tidak semua harus langsung dicuci. Sama seperti emosi, tidak semua harus langsung dikeluarkan. Ada yang cukup ditata, dilipat, dan disimpan baik-baik. Kadang hidup ibu rumah tangga itu seperti lomba maraton, tapi garis finishnya pindah. Baru merasa rapi sedikit, sudah ada cucian, baru lahir secara ajaib dari balik pintu kamar, tapi di situ juga letak hebatnya kita. Di tengah kekacauan kecil yang datang tiap pagi, kita masih bisa belajar mengatur ritme sendiri. Memilih mau panik atau mau pelan tapi pasti, mau capek duluan atau mau cerdas dari awal. Dan saat kita sadar bahwa kita punya kendali, rasanya seperti menemukan remote control kehidupan yang sempat hilang di antara tumpukan kaos kaki. Di balik ember, deterjen, dan mesin cuci, yang bunyinya kadang lebih nyaring dari suara hati. Sebenarnya ada perempuan kuat yang sedang belajar mencintai dirinya lewat hal-hal sederhana. Merapikan rumah sama seperti merapikan pikiran. Makin rapi sudut rumah, makin lapang dada. Dan kalau rumah sudah adem, biasanya emosi ikut adem. Jadi kalau hari ini cucian masih banyak, jangan merasa gagal. Itu cuma tanda kalau kamu masih hidup, masih bergerak, masih mengurus dunia kecil yang isinya orang-orang yang kamu sayang. Maka pelan-pelan saja, sambil senyum meski mata masih setengah melek, sambil bercanda dalam hati, saat kaos kaki suami kembali menghilang secara misterius. Sambil percaya bahwa tiap pagi adalah kesempatan baru untuk jadi versi ibu yang lebih tenang, lebih ringan, dan lebih bahagia. Karena optimisme itu bukan datang dari rumah yang selalu bersih, tapi dari hati yang memilih tetap hangat, meski dunia rumah tangga
kadang terasa seperti sinetron tanpa jeda iklan. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!